Kenapa penting sekali saya ngobrol dengan Kak Ica ini? Tadi saya ngobrol dengan si Ivan, Ya. anak didiknya Kak Ica, gitu. Yang menarik dengan Ivan Kak Ica, saya agak terenyuh. Ternyata anak ini sejak tamat SD dia sudah disekolahkan di pondok pesantren yang notabene milik Khilafatul Muslimin. Ya. Meskipun Khilafatul Muslimin ini belum ditetapkan sebagai organisasi terlarang, karena dia juga belum tercatat sih di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Tapi pemimpinnya Abdul Qadir Hasan Baraja itu sudah ditetapkan sebagai narapidana dengan hukuman 10 tahun. Nah. Karena mereka ingin mengubah ideologi negara katanya, gitu. Dan yang bisa mengubah anak ini ternyata Kakak Ica dengan lembaganya. Oh, oke. Gimana sih sampai Kakak Ica berurusan dengan gini gitu loh? Tahu saya ini hanya urusnya sampah, urusannya. Sebenarnya tidak. Dia bukan orang pertama sebenarnya. Hanya karena memang dia tersangka teroris. Tapi beberapa anak-anak yang kemarin gurunya menyerah, orang tuanya menyerah, masyarakat juga menyerah tentang mereka punya behavior, tingkah laku yang agak tidak bisa diatur. Iya. Itu bukan yang pertama. Gitu. Jadi saya punya 2 yayasan. Yayasan yang pertama itu Yayasan Peduli Indonesia. Kalau orang-orang Labuan Bajo mengenalnya sebagai Wicked Good Foundation. Itu dulu CSR-nya perusahaan yang saya kerja dulu. Jadi kalau masalah Ivan ini, saya selalu percaya ada kebaikan ya. Dan orang itu hanya butuh dikenalkan. Dia selama ini pakai kacamata kuda melihat dunia. Dan orang yang kemudian menjadi kiblatnya dia untuk dia dengar, dia apa segala macam, somehow juga tidak menunjukkan dunia kepada mereka. Sehingga yang menjadi kiblatnya mereka kan satu titik aja. Begitu dia ada ajarin ideologinya seperti ini, ya udah ngikut aja. Yang saya buat sebenarnya simple, lepas kacamata kudanya dan lihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih besar. Dan saya melihat kebaikan. Memang awalnya anak-anak di sini cukup takut karena waktu saya memutuskan kita akan kerja seperti ini dan kami di sini kebetulan saya juga di sini kan kasih beasiswa satu staf yang mualaf. Dan itu titik masuknya saya bilang sama Ivan, Nona, kau selama ini diajarkan tentang bagaimana orang-orang Kristen apa segala macam. Ini kenalkan, ini kita punya teman, dia itu mualaf, tapi saya bayarin dia kuliah. Dan itu klik masuk ke Ivan langsung. Dia langsung cara pandangnya kan berbeda. Awalnya Ivan itu tidak tatap kita punya apa kalau bicara. Ya, dia tidak mau minum gelas atau di gelas yang sama. Dia sangat-sangat entah memang sudah didoktrin 4 tahun ada di pondok. Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu, tidak terlalu masuk jauh, tapi saya tahu bahwa dia tersangka ini kan. Terus tersangka atau suspek atau apapun. Suspek. Masih suspek kayaknya. Belum tersangka, masih suspek. Nah, kemudian begitu saya masuk seperti itu, dia bertanya, "Kenapa gitu?" Sehingga kenapa? Di ajarannya kamu orang agama lain tidak bayarin orang yang malah sudah murtad dari agamanya sendiri gitu. Tidak seperti itu. Terus pelan-pelan saya kenalkan, saya bilang bagaimana orang Manggarai itu majemuk. Dulu aslinya banyak sekali kita punya saudara-saudara sekarang yang di dalam keluarganya itu ada Islam, ada apa dan mereka punya hubungan baik. Apalagi kau orang Manggarai. Lalu mulai perlahan masuk, begitu kemudian sikap dengan teman-teman di sini sudah berubah. Lalu kami mulai kenal dia dengan dunia pariwisata. Itu pertama kali dia pergi di Paradise di sini, pergi di bar. Wah, ini anak yang tinggal di pondok yang paling keras, dari organisasi yang paling keras, diajak ke bar, ke dunia malam. Waktu itu saya bisa rasakan bagaimana dia punya culture shock budayanya, dia gugup sekali. Terus, tapi saya sudah banti-banti. Masuk kandang kambing mengembik tidak perlu jadi kambing. Kau pergi untuk lihat orang nyanyi. Jadi jangan minum alkohol, jangan rokok, jangan buat yang aneh-aneh. Pergi hanya untuk kau lihat seperti apa dunia yang selama ini buat kau tuh dibilang benar-benar sangat haram. Tujuannya edukasi. Tidak sedang menjerumuskan dia untuk. Tidak. Ivan pergi ke bar beberapa kali sudah ya. Dia minum alkohol nggak sebenarnya? Tidak, minum Coca-Cola. Dan saya kasih tahu sama teman-teman, tidak boleh ada satupun yang ajak dia minum alkohol. Karena itu against dia punya ajaran, which is good. Tidak ada salah dengan ajaran seperti itu. Jadi ya biarkan, tapi bukan berarti bahwa dia anti kemudian dengan dunia gitu. Jadi kalau lihat secara langsung Ivan. Nah ternyata Ivan ini kan suka musik. Awalnya sekarang dengar musiknya hip hop, Terus waktu kami turnamen biliar di sini, dia ikut ke sana,
tetap minum Coca-Cola dan sekarang dia cool. Terus ada manajer di sini kemarin juga kan ngajakin dia untuk ikut trip gitu. Trip pergi lihat orang snorkeling pakai bikini, dia jadi fotografernya. Jadi dikenalkan. Setelah tahu dunia itu, sekarang yang lebih kerennya dia mau ikutan. Seperti apa Natal di Ruteng? Ya, tadi saya tanya, kabarnya mau ke Ruteng, dia saya mau ikut nasional, tapi kan kamu nggak boleh ke gereja, gitu. Ya. Nggak boleh, tapi untuk melihat boleh aja di luar. Dia mau lihat suasana Natal seperti Oh, mengalami suasana. mengalami suasana Natal. Kami tidak ajak dia ke gereja, tapi dia mau lihat seperti apa orang kalau Natal. Dan ini akan jadi pengalaman pertama buat dia. Oke. Jadi buat saya kita tinggal build dia punya capacity, dia kasih naik dia punya kapasitas supaya dia bisa masuk ke dunia industri di sini nanti menjadi bagian di dalam. Tapi satu yang paling bikin saya shock, Apa? itu hari pertama Ivan tiba itu hari bersamaan dengan volunteer kami dari Inggris yang satu sekolah dengan Pangeran William di Inggris. Jadi di kampusnya Pangeran William yang sekarang pangerannya Inggris itu datang ke sini jadi volunteer. Ketemu dengan Ivan Hari pertama Ivan masuk dan kadang-kadang kami punya program yang nginap di pulau. Bagaimana rasanya saya di rumah di Labuan Bajo memikirkan Ivan dengan latar belakang itu dan si anak ini kalau terjadi apa-apa. Yang Islamofobia banget. Bukan Islamofobia, seandainya Ivan tahu latar belakangnya. Masyarakat di negaranya kan banyak Islamofobia itu. Banyak Islamofobia. Tapi saya lebih khawatir yang begini kan, kalau orang mau lakukan itu kan tinggal anak ini aja dia apa-apain, itu heboh satu dunia. Dan itu lagi ngeri banget kan. Dan saya sempat ada rasa takut, ntar ini di belakangnya masih ada daripada saya buat kasur Labuan Bajo, ini anak perempuan aja saya ganyang dari sini. Sempat berpikir seperti itu kan, tapi ternyata tidak. Pergi dengan Ivan ini dia? Iya, nginap di pulau dengan film yang lain. Luar biasa itu sempat bikin saya tidak bisa tidur. Itu eksperimen paling gila. Wah iya. Tapi kita mau tes waktu itu tuh, apakah beneran dia ini benar-benar sudah blended dengan masyarakat, sudah jadi kembali jadi orang 100% orang Manggarai. Bukan ya Indonesia sebentar dulu, tapi sebagai orang Manggarai yang kadang-kadang kan satu nenek kan omnya Islam, tantanya Katolik. Iya, kita orang Manggarai. Dia kembalikan dia punya kemanggaraian. Bahkan nama Ibu Marta Muslim. Marta Muslim ya. Entah bagaimana itu. Marta Muslim, padahal Muslim ya, bukan Muslim. Oke. Siapa yang memperkenalkan ini dengan Kakak Ica ini? Memperkenalkan Ivan sampai Ivan ada di sini? Kebetulan ada saudara di Densus 88. Oke. Yang dia kenalkan ke saya namanya Pak Adrian. Ya, Pak Adrian. Gitu. Entah namanya Pak Adrian atau tidak kita juga nggak ngerti. Mereka itu kan kita tidak tahu siapa nama asli. Itu sudah gitu. Jadi dia memperkenalkan dengan saya. Lalu ada nggak pembiayaan dari Densus 88 untuk mengurus anak ini? Kami tidak minta ya. Mungkin kalau minta mungkin mereka ada budgetnya. Tapi sejauh ini memang karena kami tidak minta, kami tidak pernah bicarakan pembiayaan. Dan Ivan kan digaji di sini jadi staff. Ya maksud saya soal minta dan tidak minta mungkin mereka punya program nggak ada pembiayaan selama ini dari mereka. 100%. Berarti semua dari IBP dan Wicked Good ya. Wicked Good. Nah, untuk melatih anak ini, mempersiapkan dia lalu menggaji dia. Ya, 100% dari kami. 100%. Wah, luar biasa itu. Gitu. Ya itu kita punya tanggung jawab toh, karena kalau terjadi apa-apa karena banyak orang radikal dan kemudian against tourism, against development di sini ada puluhan ribu orang akan jadi penganggur. Jadi kenapa tidak chip in sedikit kok untuk bayaran staff seperti itu? Dan tidak perlu budget yang terlalu banyak ya untuk itu sebenarnya. Kalau ini anak bisa jadi champion pulang ke kampungnya dan kemudian orang melihat ada yang sukses kemudian di jalur seperti ini, saya harapkan ya banyak anak-anak yang tertarik nanti mau sedikit melonggarkan mereka punya radikalitas kemudian bergabung dan datang berkenalan. Kita siap untuk bantu. Nah, tapi kan gini Kak, Labuan Bajo ini kan sudah bertumbuh berkembang menjadi kota pariwisata super premium lagi. Super prioritas itu terminologi yang selalu salah kaprah. Iya, selama ini kan bilang super premium. Ya. Tapi kan super prioritas sebenarnya. Oke. Tapi intinya dia bertumbuh dan begitu jauh lah. Ya. Tentu tantangan terbesar itu salah satunya ya. Nah, sadar nggak pemerintah daerah soal ini dalam sepengetahuan ini? Sebelum ada Ivan dan kawan-kawan di sini, saya tidak terlalu banyak tahu apakah Bupati sadar atau tidak. Tapi setelah ada Ivan dan kemarin sebelum KTT itu, saya akhirnya berbicara dengan ini kan, dengan Pak Bupati.
Saya juga ngomong tentang kompetisi destinasi. Persaingan destinasi itu salah satu masuk yang bisa dipakai itu adalah terorisme. Ya, kita berkaca kepada Lombok lah ya, bagaimana investasi hancur lebur dalam satu hari. Bima. Tahun 2001 waktu terjadi bakar 4 di sana. Oh iya. Saya kan adalah salah satu korban di sana dulu. Jadi saya akhirnya ngomong persaingan destinasi itu ketat, itu investasi multimillion dollar. Jadi terorisme ini bisa dipakai sebagai tools untuk menghancurkan destinasi. Dan ya Bupati memang sempat berharap kemarin bahwa kami mensupport program deradikalisasinya di sini. Dia juga tahu kan saya dulu kasih pelatihan selam, pelatihan apa di sini. Jadi, tapi ada langkahnya konkret nggak dia pemerintah daerah misalkan untuk mensupport? Ya ini loh Ibu Cha udah buat begini. Ada nggak support yang dia berikan? Kemarin kami baru ngobrol lagi terakhir dengan Pak Bupati. Nanti akan dimulai dari Lobong di Kampung Nifan. Jadi dia merencanakan kemarin jalan, air di tiap rumah, terus kemudian ada satu sekolah kemarin sempat jadi isu juga di sana kan. Kalau budgetnya ada nanti akan jadi prioritas juga itu sekolah. Berarti ada intervensi kebijakan yang mau dibuat di kantong-kantongnya. Ya, maksudnya biar tidak memberi kesan bahwa mereka di set aside di balik pembangunan, sementara mereka jaraknya dekat sekali dari Labuan Bajo kan. Ya, itu kan bisa jadi barang dagangan baru buat kelompok-kelompok radikal ini ketika tidak ada pemerataan pembangunan ekonomi, infrastruktur kan. Pak Bupati kemarin sempat ngomong gitu, tapi tidak tahu nanti langkah konflik ke depannya kan tergantung pembiayaan. Tapi saya sangat berharap sih air dulu deh, air kalau tiap rumah ini, tiap rumah sudah ada meteran sendiri, airnya lancar, baru kemudian nanti diikuti dengan yang lain-lain. Ya kita bantu lah di kampungnya Ivan ini di Lobusu ya, Lobusu itu kan dulu Kak Ica pernah ngomong juga, seingat saya, Poskupang pernah menulis itu kan, bahwa mereka minta air kubangan. Setelah Kak Ica ngomong, setelah itu kaget ada intervensi pemerintah. Sakti juga mulutnya Kak Ica. Ya kita harus gunakan kita punya platform sosial media itu bukan hanya untuk personal branding, bagaimana mempengaruhi kebijakan juga. Ya harapannya kan sesakti itu juga hari ini ketika Kak Ica ngobrol dengan Bupati, lalu kemudian ya direalisasikan itu nanti ke depan. Dan tentu selain itu apa yang Kak Ica harapkan dengan pemerintah daerah kemudian? Karena saya dulu kan mantan aktivis yang against selalu coba mempush pemerintah itu untuk prioritize hal-hal yang menurut kita penting kan. Tapi sekarang karena kami support government planning, jadi kami punya hubungan yang dekat sekali. Bahkan gedung ini kan sebenarnya punya pemerintah Manggarai Barat. Jadi saya lebih seperti begini. Apa yang bisa kami bantu kalau misalnya anggarannya tidak cukup? Kan banyak sekali yang harus diurus. Ada banyak isu di sini, isu stunting, isu dan lain-lain. Mungkin orang lebih banyak berpikir tentang infrastruktur. Ya orang-orang seperti kita mulai berpikir tentang suprastruktur, ya, bagaimana tentang pemberdayaan manusia dan lain-lain. Sehingga kemudian saya berpikir kalau ada yang bisa dikolaborasikan, ada yang bisa kami bantu pendanaannya dengan mengakses dana-dana swasta, ya kita bantulah. Jadi kerjasama dan pemerintah. Karena banyak orang tidak tahu bahwa pada saat Bupati pergi propose ke Jakarta, ini kan ada puluhan bupati lainnya juga nanti. Iya. Tapi kan kadang juga berharap pada komitmen yang kuat, misalkan untuk membantu memberikan sosialisasi ke bawah. Itu kan juga yang berapa kali saya jalan bareng tim Inensos, melakukan sosialisasi tentang untuk menolak intoleransi segala macam, radikalisme dan terorisme di beberapa desa. Ya memang dari dinas ada lah, tetapi support nyata kegiatan itu, misalkan dirutinkan programnya juga belum terlihat. Saya nggak tahu, mungkin ada obrolan itu dengan Kak Ica ke depan. Dari sejak awal memang dulu kan begitu toh. Ya kita berikutnya nanti mungkin akan program sosialisasi di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah karena penting sekali dikasih tahu dari sejak dini. Dan saya kemarin minta juga negara sangat berpartisipasi aktif dengan mengintervensi, misalnya khotbah Jumat 1 menitnya dikasih tahu tentang kebanggaan kita sebagai orang Manggarai, sebagai orang Indonesia, sehingga kemudian kalau misalnya ada isu-isu, ada gerakan mau mengganti ideologi negara, itu kemudian bisa di-prevent karena orangnya punya pengertian yang bagus tentang bahwa kami bangga sebagai orang Manggarai, bangga sebagai orang Indonesia, tidak perlu diganti ideologinya.
Ya itu dia. Dan itu yang penting, dan sambilan kita yang dari swasta juga kan intervensi bagaimana link and match, bagaimana menyambungkan kebutuhan industri dengan kapasitas yang harus dipunyai. Jadi kalau mereka kehilangan harapan, tidak bisa bekerja atau merasa diri marginalkan dengan sistem atau pembangunan dan lain-lain, dengan punya kapasitas bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, ya kalau mereka kekuatan finansialnya ada, saya pikir dan menjadi sibuk kemudian. Ya, ada tesis kemudian mengatakan bahwa gagasan-gagasan radikal seperti komunisme dan terorisme itu kan laku itu dijual di negara-negara yang kemudian punya tingkat kemiskinan tinggi, ketidakadilan. Itu laku paling gampang gitu. Nah, jadi ya model pemberdayaan itu memang sangat penting sebenarnya. Oh ya, logistik before logic ya, orang yang lapar itu nggak bisa mikir gitu, sehingga gampang sekali dipengaruhi. Apalagi ketika diberikan harapan tentang surga, tentang mimpi besar, tentang ini gitu. Ya, saya kasih beberapa bacaan ke Ivan untuk menyeimbangkan dia punya bacaan. Bacaan jangan sampai terlalu keras. Bacaan tentang agama, kan banyak ustadz-ustadz yang sangat nasionalis tuh. Oh iya. Jadi saya bagi dia ini mungkin interpretasi yang lain dari interpretasi yang kau sudah dapat selama ini, mungkin bisa dipertimbangkan. Pernah nggak kenalkan dia dengan ulama-ulama di medsos ya? Ada beberapa ustadz itu kan yang sering berbagi dengan Ivan. Saya kasih link, coba dengar dari mereka dulu kan. Terus kalau di Labuan Bajo juga ada beberapa teman yang muslim sangat nasionalis, saya kasih kenal dengan dia. Dan sedikit dia bisa mengubah ya. Nah, itulah ya, itu kerja semua orang ya, semua orang chip in untuk bagaimana memperkenalkan ke majemukannya kita, datang dari latar belakang yang anak pesantren juga, mantan jemaat juga, kemudian tidak, kau punya ustaz omong begitu sama kau untuk kepentingannya dia seperti begini, aslinya itu ayat tuh begini. Mungkin teman yang kita kasih kenal tidak paling benar, tapi paling tidak dia punya pilihan di dalam kepalanya. Yang luar biasa Keca, karena ini kan banyak orang tidak pikir. Tadi ketika saya ngobrol dengan si Ivan, ya saya sedih sekali. Kenapa saya sedih? Karena ini bukan soal dia radikal atau tidak, bukan soal dia gabung komunitas, tapi dia menyanyiakan masa muda dia. Bayang anak baru tamat SD masuk ke salah satu pondok, di dalam pondoknya benar diajarin tentang sedekah dengan ini, tetapi udah mulai ditanamkan jangan percaya dengan negara. Kan itu. Padahal kita mau jadi apa tanpa negara ini? Kan gitu. Iya. Dia belum melihat baiknya negara. Waktu terima gaji pertama kali saya kasih opsi kan. Saya ingin, Ivan, bagaimana kalau gaji bagi 2? Karena waktu itu dia tinggal dalam. Semua di sini kita makan, penginapan dan lain-lain. Terus dia tanya, setengahnya untuk apa kakak? Setengahnya ditabung, setengahnya dipakai untuk untuk kau makan dan lain-lain, dan pribadi. Terus kita bayar BPJS semua, kau punya keluarga besar, kau yang bayar BPJS-nya gitu. Dia bilang ngomong sama orang tua dulu kan. Terus ternyata setelah diomongin, ternyata mereka ada BPJS desa itu yang dari negara. Terus saya kasih tahu, bagaimana menurut kau Stefan? Kalau kau sakit kan tidak perlu khawatir. Itu negara punya intervensi untuk orang-orang. Kau pulang ngomong di desa. Tidak usah dulu lihat yang lain-lain. Kalau kamu protes itu tidak ada jalan, tidak ada air, apa segala macam. Tapi kan punya BPJS, Ivan. Kalau adik sakit, mama sakit, langsung ke rumah sakit itu tidak bayar. Dia baru manggut-manggut. Rupanya konsep itu malah tidak ada yang ngajarin bahwa itu adalah negara mengintervensi. Ya karena dari keluarga dia berkenalan dengan Khilafatul juga katanya itu kan karena ayahnya, orang tuanya jadi anggota Muslimus setelah keluar setelah itu. Tapi saya berharap lebih sih sebenarnya dengan pemerintah daerah, kan misalkan mengirim orang ulama-ulama muda kita untuk belajar di pondok-pondok pesantren, mendukung kegiatan-kegiatan yang lain seperti mendukung kegiatannya gereja, dan itu kan lebih bagus juga. Tapi kita nggak tahu lah nanti. Tapi ada komitmen itu ada ya? Kan? Komitmen ada dari dan orang-orang seperti saya pasti banyak ya. Hanya mungkin mereka tidak punya tidak punya lembaga seperti saya. Tapi banyak kalau misalnya kita ajak untuk untuk chip in lah, maksudnya idenya apa nih yang bagus, bisa scale up apa yang kita mulai bisa menjadi lebih besar. Banyak kok yang mau chip in gitu. Ini saya dengar gereja katanya mau calon bupati. Ya, mau maju. Menggerai gitu. Serius. Terus jangan sampai terinspirasi ini saya harus berjuang
orang-orang seperti Ivan di Manggarai itu, jangan sampai ada lagi kayak gitu. Ya, itu sudah pasti ya. Sudah pasti kan kita di atas juga Majemukto. Ha. Pokoknya segala hal yang berpotensi melawan negara kita sama-sama perangi dari dengan segala cara ya. Dan bagus kalau udah jadi bupati kan. Ya bagus bisa Soalnya diselap, kenapa kita harus tanya gitu, karena dengan isu dan kedua saya lihat ngobrolnya kedua kapasitas ketika Kak Ica ngobrol, ini kok kapasitasnya ngobrol soal bupati sih sebenarnya. harusnya seorang pengambil kebijakan yang harus ngomong gini gitu. Mudah-mudahan kalau Gitu. semesta merestui ya jadi. Ya, namanya usaha kan. Yes. Oke. Mudah-mudahan berhasil gitu, dan saatnya nanti mungkin perlu deh satu season saya ngajak ke Kak Ica ngobrol tentang rencana itu ke Kak Ica gitu. Saya juga pengen tahu ya apa sih yang ada di kepala seorang mata muslim tulis ketika dia menjadi seorang bupati gitu. Jangan sampai dia hanya ikut rame aja gitu. Menjual gender gitu. Apa yang menjual gender gitu? Saya gender karena saya punya kapasitas. Oh. Ya, saya maju karena saya tahu saya punya Tidak sedang mengeksploitasi wanita gitu. Oh, saya wanita loh. Saya aktivis gender yang juga melakukan socio culture approach dalam pelaksanaan. Waduh. Jadi kalau ngobrol terus ke situ itu panjang. Kayaknya nanti kita atur waktu sendiri, kita diskusi itu. Oke. Siap. Kak Ica terima kasih sudah menyediakan waktu dan sudah meminjamkan tempatnya untuk kita ngobrol di sini. Terima kasih, senang sekali. Oke. Bisa menyempatkan waktu juga ke sini. Terima kasih. Terima kasih.